Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau Shalom, jumpa lagi dengan disayangkan saya dalam oleh renungan hari ini. Dan pembacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 27, mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 44. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami mau merenungkan lagi firman-Mu. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan ayat 44 agak panjang, maka saya akan baca beberapa ayat saja. Ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan renungan kita diberi judul Badai Pasti Berlalu. Badai pasti berlalu. Saudara, apakah pernah mendengar lagu Badai Pasti Berlalu? Saya senang mendengar lagu itu. Satu nyanyian yang dinyanyikan oleh artis bernama Berlian Hutauruk ya, dengan suaranya yang melengking, badai pasti berlalu. Ya, setidaknya ada 3 jenis badai dalam kehidupan. Pertama, badai akibat kesalahan kita sendiri, seperti Simpson dan kesulitan-kesulitan yang ditimbulkannya sendiri ya. Kita tahu itu kisah di dalam Alkitab. Yang kedua, badai yang disebabkan, tanda kutip disebabkan oleh Allah. Artinya Allah yang mengizinkan, seperti angin ribut di Danau Galilea. Dan yang ketiga, badai yang disebabkan oleh orang lain, seperti Petrus yang dilemparkan ke dalam penjara, ataupun Paulus gitu ya. Badai tidak pandang bulu, dan setiap kita harus siap menghadapinya. Dalam kisah 27, dikisahkan Paulus, seorang tawanan, sedang berada dalam sebuah kapal yang berlayar menuju ke Roma di Eropa. Saat di kapal, Allah menyuruh Paulus memberitahu para awak kapal supaya tidak meninggalkan pelabuhan, karena akan ada badai besar di laut Mediterania. Namun, para awak kapal mengabaikannya. Mereka tidak peduli karena mereka tidak sabar. Ketidaksabaran mendatangkan masalah yang besar. Mereka diterpa angin badai. Mereka pun mengalami kekacauan atau krisis. Apa penyebabnya? Tuntunan yang salah dari perwira yang dianggap ahli atau yang berkuasa. Ternyata, sekalipun ahli, tidak selamanya benar. Lalu tuntunan yang salah dari sebuah pengambilan suara terbanyak. Ya, ayat 12 ya. Mayoritas ternyata tidak selalu benar. Berikutnya, tuntunan yang salah dari keadaan. Ketika angin sepoi-sepoi mulai bertiup dari selatan, mereka mengira maksud mereka sudah tercapai, mereka sudah aman. Tetapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, keadaan yang kelihatan tenang tidak selalu benar. Maka jangan bergantung pada keadaan lalu mengabaikan pesan Tuhan. Faktanya, mereka diterpa badai dan berada di dalam bahaya. Bagaimana sikap kita menghadapi badai? Apakah cukup dengan pasrah dan membiarkan kapal terombang-ambing? Atau membuang muatan kapal, alat-alat kapal termasuk orang-orangnya? Kita bisa bandingkan itu ayat 43 dan ayat 44. Intinya saat ini, saat kita berada dalam krisis, kita bisa tergoda membuang hal-hal yang penting, termasuk nilai-nilai yang penting yang kita pegang. Para pelaut sudah putus asa, tidak ada harapan. Bagaimana reaksi Paulus? Reaksi Paulus bertentangan 180 derajat dari para pelaut itu. Paulus tetap tenang dan percaya. Badai tidak membuatnya gentar. Badai merupakan ujian iman bagi orang percaya. Apa yang membuat Paulus tetap tenang dan percaya badai pasti berlalu? Pertama, meyakini kehadiran Allah, the presence of God. Dalam ayat 23, Paulus berkata, seorang malaikat Allah berdiri di sisiku. Dia Allah yang beserta dengan kita. Bukankah Allah berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau? Dia juga memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang sejati. Ini pertama. Kedua, tetap fokus pada
tujuan Allah. Dalam ayat 24, malaikat berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, dan tidak ada hal apapun yang dapat membatalkan atau menggagalkannya, termasuk angin badai. Tujuan Allah lebih besar dari segala peristiwa apapun yang kita alami. Ketiga, keyakinan akan janji Allah. Dalam ayat 25, Paulus berkata, "Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada janji Allah." Menarik bahwa Paulus juga berada dalam badai, namun dia mampu menjadi penenang di tengah badai bagi seisi kapal itu. Dan dalam menantikan janji pertolongan Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Akhirnya mereka pun bebas dari badai. Saudara, kita pasti menghadapi badai, macam-macam yang kita hadapi. Tapi jangan lari, karena kita bisa hilang di bawah badai. Tetapi mari kita hadapi dengan tenang dan percaya atau beriman. Kita meyakini kehadiran Allah, kita fokus pada tujuan Allah, dan kita tetap berpegang pada janji Allah, bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan atau membiarkan kita anak-anaknya. Tidak mudah menghadapi badai, tetapi yakinlah bahwa badai pasti berlalu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menerima dan memampukan kami menjalani hidup yang penuh tantangan, penuh badai. Dan kami yakin bersama dengan Tuhan, kami akan dapat melewatinya dan kami akan dapat mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara, renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memberikan kita kemenangan menghadapi berbagai badai kehidupan. Shalom. Berkat Tuhan mari hitunglah